Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Nah, kali ini komunitas Mapedi mengadakan program podcast yang diberi nama Up Out. Nah, pada podcast kali ini ditemani oleh aku sendiri, Aan selaku host pada program kali ini. Nah, aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin oleh Vice Leader dari komunitas Mufapedi, Salma. Sapa dulu dong Salma teman-teman. Halo Soalnya Vivi. Apa kabar sih Salma? Alhamdulillah baik. Kak gimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun agak sedikit kurang fit ya, tapi tetap semangat untuk melanjutin semua program yang akan datang demi kelancaran tetap berkomunitas. Nah, beberapa hari terakhir nih Salma itu kan baru memperingati hari lahir Kartini, tepat di 21 April 2025. Ngomong-ngomong soal Kartini, kita bakalan mengangkat tema yaitu menjadi Kartini versi dirimu sendiri. Oke, menurut Salma sendiri nih, apa sih makna Kartini? Kalau menurut aku sendiri nih, menurut pandangan aku, Kartini itu bermakna keberanian. Karena kenapa? Setiap perempuan di luar sana, mereka berani untuk memperjuangkan haknya, kemudian mengekspresikan aspirasinya gitu. Dan kita juga bisa lihat ya, di zaman sekarang ini banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah keluar dari zona nyamannya. Dan menurut aku, setiap perempuan di luar sana itu sudah mencerminkan Kartini versi dirinya sendiri. Ngomong-ngomong diri sendiri ini Sam, menjadi diri sendiri ini menurut Salma tuh gimana? Tentu menjadi diri sendiri balik lagi ya ke pribadi masing-masing gitu. Kalau bagi aku menjadi diri sendiri ketika aku sudah mengenal siapa diri aku dan aku sudah berani untuk menyatakan tidak kepada hal-hal yang menurut aku tuh tidak nyaman gitu. Serta juga aku sudah berani untuk mengeluarkan aspirasi aku, pendapat aku kepada kayak rame dan tidak takut untuk ketika seseorang itu mengjudge akunya gitu. Wah, ini kan jawaban Salma tadi ini cukup menginspirasi ya untuk kita semua. Nah, tapi Salma masih banyak nih kawan-kawan di luar sana itu yang belum bisa menjadi diri sendiri. Ada nggak tips dan trik dari Salma untuk jadi diri sendiri sebagai perempuan? Gimana sih caranya untuk tidak takut untuk bersuara, berani mengungkapkan dan berani untuk mengatakan tidak? Itu gimana sih Salma? Jadi kalau menurut aku pribadi menjadi diri sendiri dan tidak takut kepada sesuatu hal, berani melakukan sesuatu hal itu adalah melakukan hal-hal yang kecil gitu. Mungkin yang pertama itu ya kita berani dalam berpendapat karena zaman sekarang itu masih ada beberapa orang ya gitu takut untuk berpendapat karena takut nanti pendapatnya itu tidak didengar gitu. Jadi menurut aku berani berpendapat itu merupakan langkah yang kecil yang kita lakukan, apalagi kita mahasiswa nih. Nah, ketika misalnya ada dosen ya, kalau memang pendapat dari dosen itu ya tidak relevan dengan kita, ya itu oke, nggak apa-apa, kita keluarkan aspirasi yang dari kitanya pribadi gitu. Mungkin selain hal-hal seperti tadi yang aku bilang, ya kita bisa berkarya. Jadi jangan tunggu sempurna dulu ya baru berkarya gitu. Karena kalau misalnya kita tunggu sempurna ya kita nggak akan kapan menghasilkan sebuah karya. Jadi karya itu nggak harus dalam bentuk fisik, namun juga bagaimana kita dapat berdampak serta memberi perubahan di lingkungan sekitar kita gitu. Aku jujur amazed kan sama jawaban Salma yang dari itu cukup kayak wah benar juga ya apa yang dibilang sama, karena beberapa tahun terakhir kita juga bisa lihat udah mulai banyak nih perempuan-perempuan yang mau mengeluarkan pendapatnya tidak takut gitu. Nah, ini kan berarti orang ini secara langsung udah menerapkan bagaimana Kartini bersuara pada zaman itu. Gitu. Nah, sama nih dari beberapa pesan Kartini, apa sih yang paling melekat dalam diri Salma? Mungkin kutipan yang dari Kartini ya, orang-orang juga sobat MVP di luar sana pasti ya tidak asing gitu. Habis gelap terbitlah terang gitu. Nah, itu istilah yang sangat familiar di lingkungan kita. Jadi kalau menurut aku istilah itu maknanya sangatlah dalam. Karena kenapa? Bagaimana seseorang ya apalagi perempuan itu dalam memperjuangkan mimpinya, haknya itu dengan usaha yang memang maksimal sehingga ya mereka bisa melihat di ujung sana ada cahaya. Mana cahaya itu merupakan hasil yang atas usaha-usaha yang mereka telah perjuangkan gitu kan. Oke, ngomong-ngomong soal Kartini
nih Salma. Kan kita nih udah hidup di zaman modern ya. Kita sebagai Gen Z udah ngelaluin banyak hal, tetapi juga nggak tahu nih gimana sih cara melanjutkan perjuangan Kartini di masa lalu. Nah, menurut Salma sendiri untuk di zaman sekarang gimana sih cara kita melanjutin perjuangan Kartini itu? Oke, pasnya di zaman beliau berbeda ya dengan zaman sekarang gitu. Jadi tugas kita sebagai generasi Z itu adalah memperjuangkan serta melanjutkan daripada perjuangan-perjuangan beliau. Kalau dari aku mungkin caranya itu adalah dengan cara kita yang pertama, kalau misal konteksnya itu berekspresi, memberikan aspirasi, ya kita bisa memanfaatkan media sosial. Namun perlu digarisbawahi, ya kita harus bijak menggunakannya gitu. Karena kan sekarang ini banyak sekali permasalahan apalagi di negara kita tercinta ini gitu. Bagaimana orang-orang luar sana itu menyuarakan pendapat namun tidak didengar gitu. Dan aku sangat-sangat positif ya melihat apalagi mahasiswa nih, melihat masih banyak sekali mahasiswa yang berekspresi di media sosial, karena zaman sekarang ini ketika orang berpendapat di media sosial itu lebih cepat didengarnya daripada kita secara langsung gitu. Tapi ya itu tadi disclaimer harus bijak kayak gitu. Selain itu ya selain kita bisa memanfaatkan media sosial, kita juga membuat sebuah karya, boleh itu karya tulis, buku gitu ya. Serta melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kegiatannya itu berdampak bagi khalayak ramai gitu. Apalagi kita sebagai seorang wanita nih, sekarang ini sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan-perempuan, terkhususnya apalagi yang ada di Aceh. Ya seperti misalnya pelatihan bagi ibu-ibu membuat sebuah karya gitu. Dan itu menurut aku merupakan salah satu kegiatan yang itu dapat kita implementasikan, apalagi memperjuangkan daripada perjuangan-perjuangan beliau pada masa itu. Oke, kita banyak banget ya udah bahas tentang Kartini ya Salma. Jadi tadi kan Salma juga ada singgung nih soal ibu-ibu ya, gimana ibu-ibu juga berkarya, kemudian menghasilkan sesuatu atau produktif lah yang bisa kita bilang. Nah, dari persoalan ibu-ibu ini timbullah stereotip dari masyarakat nih, bagaimana permasalahan gender. Ada juga yang namanya patriarki Salma. Kan banyak sekarang apalagi kita tinggal di Aceh yang persentase patriarki itu lumayan tinggi nih. Menurut Salma nih, bagaimana sih peran masyarakat atau ekspektasi masyarakat terhadap stereotip gender ini? Oke, kalau kita berbicara tentang stereotip ini pandangan ya, yang mana mungkin sobat MVP di luar sana juga pernah mendengar bahwa kalau perempuan itu lebih baik di dapur aja, nggak usah kerja dan sebagainya gitu. Kalau aku pribadi sangat-sangat menolak karena kita semua ini punya kesempatan gitu. Kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu hal, tidak ada perbedaan, karena bagaimanapun ya perempuan sama laki-laki itu setara gitu, tidak ada yang dibeda-bedakan, walaupun mungkin hanya jenis kelaminnya saja yang berbeda. Dan menurut aku dengan adanya kesempatan dari masing-masing kita ini membuka peluang bagi kita bisa berkarya lebih jauh lagi, lebih luas gitu, dan berdampak bagi semua orang gitu. Ngomong-ngomong soal setara nih Salma, ternyata Salma ada singgung tuh setara kan tadi. Nah, menurut Salma sendiri nih, gimana sih setara? Apa itu setara dan dalam hal apa ya setara yang Salma maksudnya? Oke, kalau kita berbicara tentang setara, pastinya dalam hal berpendapat, kemudian kesetaraan hak gitu ya antara perempuan dan juga laki-laki. Karena bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu ya harus setara gitu, baik itu dalam berpendapat dan sebagainya. Dan perempuan di luar sana banyak sekali yang memperjuangkan hak-haknya. Jadi menurut aku ya perempuan di luar sana itu sangatlah hebat ya dalam memperjuangkan aspirasinya gitu. Berarti maksudnya itu bagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki, begitu juga hak yang diberikan untuk perempuan. Oke, udah jauh ya pembahasan kita tentang Kartini, luar biasa banget, aku emes. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Salma sendiri nih, apa sih kesibukan Salma selama kuliah aja deh, selama kuliah? Ini kan kalau Hans ini kan udah lama nih kenal sama-sama dan kan tahu gimana sih Salma itu udah mengudara di mana-mana komunitas, organisasi, bahkan ikut event-event itu juga udah banyak. Gimana sih Salma nih tipsnya nih untuk para wanita supaya nggak keteteran? Maksudnya bisa nih membagi waktunya, kemudian bisa berkembang. Nah, tips dari Salma sendiri gimana? Oke, berarti Anda lebih kenal ya sama gimana gitu. Oke, kalau bagi untuk kegiatan sendiri ya pasti aktif di beberapa organisasi juga, baik itu dalam kampus maupun luar kampus. Dan ya Anto sendiri sama juga aktif di komunitas MUFOP, salah satunya di sini gitu ya. Selain itu juga di dalam kampus UKM gitu. Dan sebenarnya
tujuan dari Salma mengambil banyak kesibukan tersebut adalah untuk bagaimana ya balik lagi kita berdampak bagi banyak orang dan membawa perubahan gitu kan. Karena kalau misalnya kita ada inovasi nih, ada sesuatu aspirasi yang kayaknya ini bisa diterapkan, namun kita tidak ada wadah atau ruang, ya sama saja. Jadi dengan Salma bergabung di beberapa organisasi, itu membuat Salma bisa mengimplementasikan inovasi-inovasi serta kegiatan-kegiatan yang mau Salma tebarkan nih ke khalayak ramai gitu. Ya itu sih yang mungkin ikut organisasi, ikut lomba juga gitu. Berarti dengan berkembangnya Salma sekarang membuat atau menafsirkan bahwasanya perempuan itu juga bisa berkembang. Iya, Nggak cuma di dapur aja pembahasan kita tadi. Oke nih Salma, nah ini kan ngomong-ngomong soal setara nih, dari persepsi masyarakat tuh banyak banget nih yang mengatakan bahwa perempuan tuh bagusnya di dapur aja, kayak kita bilang tadi kan juga, baiknya di rumah aja. Ini pendapat Salma gimana nih soal itu? Ya kalau dari aku pribadi ya, statement seperti itu masih ada di beberapa masyarakat yang mengatakan bahwasanya perempuan itu alangkah baiknya di rumah saja, nggak usah kuliah gitu, bantu orang tua gitu ya dan sebagainya. Dan menurut aku itu masih pandangan yang sangat-sangat zaman sekali ya, karena di era sekarang ini ya kita semua ini berhak gitu mendapatkan pendidikan gitu dan sebagainya, dan aku sangat-sangat menolak terhadap statement tersebut. Maka dari itu bagaimana cara mungkin apalagi aku sebagai perempuan dalam menanggapi statement tersebut adalah ya kita buktikan kepada masyarakat, apalagi kepada orang tua kita, dengan kita berpendidikan kita bisa insya Allah kedepannya kita bisa sukses dengan ilmu-ilmu yang kita bawakan gitu kan. Dan ya menurut aku juga perempuan itu juga punya hak dalam berkarya, jadi nggak melulu tentang tentang kerja-kerja rumah aja gitu. Dan ya setiap perempuan itu berhak untuk bekerja juga gitu ya. Kalau misalnya kita udah nanti berkeluarga ya saling melengkapi lah ya antara suami dan istri gitu. Kalau dari Aan nih, karena kan ini beda ya pandangan aku, mungkin karena aku wanita gitu. Kalau dari Aan sebagai seorang lelaki gimana? Oke, to be honest ya Salma ya, aku sebagai laki-laki itu sudut pandang aku mengatakan bahwa yang aku setuju dengan statement Salma tadi, bahwa saya mengatakan perempuan itu nggak harus di dapur aja. Perempuan itu juga berhak untuk berkembang, berpendidikan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau aku sendiri kan itu bukan kewajiban, tetapi bagaimana rumah tangga membangun kekeluargaannya dengan bentuk ya membagi tugas salah satunya gitu. Nggak harus ibu yang menjaga anak, ayah juga harus menjaga anak, supaya apa? Nggak ada lagi yang namanya fatherless dan lain sebagainya. Jadi yang Salma cerita itu aku udah setuju banget, karena bahwasanya perempuan tuh juga ada hak sendiri, hak berpendidikan, hak bekerja, hak untuk menyenangkan diri sendiri. Kan banyak tuh sekarang ibu-ibu sosialita yang cute time, quality time gitu kan, tapi suaminya nggak larang. Nah itu salah satu bentuk bahwasanya wanita itu juga berhak mendapatkan hal-hal seperti itu sama. Nah terus dari aku aja. Oke, kita kan udah tadi nih kita bahas banyak nih, dari mulai setara, bagaimana Kartini, implementasi Kartini masa kini. Nih untuk closing statement dari Salma sendiri nih, kami mau tahu nih, ya nggak sih teman-teman semuanya? Silakan Salma. Ya, kalau dari aku mungkin closing statementnya adalah untuk perempuan di luar sana, beranilah untuk memperjuangkan hak-hak kalian, dan menjadi Kartini masa kini tidaklah harus persis dengan Kartini pada masa beliau gitu ya. Karena sejatinya ya teman-teman teruslah berkarya menggapai mimpi-mimpinya dan juga berdampak bagi masyarakat, karena setiap kita adalah Kartini dalam versi terbaik kita sendiri. Luar biasa. Aku jujur ya Sam, sejauh udah berapa menit lah kita ngobrol kan, seru-seruan kita ngobrol, banyak hal yang aku dapat, itu aku emes luar biasa kali. Karena ternyata benar juga ya yang dibilang sama perempuan tuh nggak cuma harus di dapur kayak yang kita bilang di, tapi juga bisa berkembang dan terus berkembang ke depannya. Ngomong soal Kartini, kan penerapan tadi itu nggak cuma memperingati bahwa SD ini. Itu dari Kartini enggak dong. Kita juga enggak memperingati cuma dengan pakai kebaya. Tapi bagaimana kita melanjutkan perjuangan Kartini dari zaman dulu versi zaman sekarang, atau versi generasi Z yang zaman sekarang ini. Jadi gitu sama. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya sama pembahasan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik ini Salma. Nah, jangan lupa untuk subscribe, follow seluruh sosial media Mufabai
Mufakidi, mulai dari Instagram Mufakidi, TikTok Mufakidi, dan juga YouTube Mufakidi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bakalan bahas lebih banyak lagi di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik nih gitu. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.